Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clarissa Zaraswari dengan NPM 2313024060, kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan formulir PPDB menggunakan Google Formulir dan juga Autocrat. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Google Drive. Kita login Google Drive. Setelah muncul seperti ini, kita klik baru untuk menambahkan folder baru dengan judul PPDB SMA N2 Pringsewu 2024-2025. Kemudian buat. Setelah sudah terbuat, kita klik 2 kali, kemudian kita klik baru, dan untuk mengupload file PPDB ataupun data PPDB yang sudah kita buat sebelumnya. Tunggu sampai terupload. Jika sudah terupload, dia masih berbentuk Google Docx. Jadi maksud saya masih berbentuk Docx, dan kita harus mengubah formatnya menjadi Google Dokumen. Caranya klik 2 kali file tersebut. Kemudian pada bagian file kita klik dan pilih simpan sebagai Google Dokumen. Jika sudah, maka akan terdapat 2 tab mengenai file PPDB-nya. Kita kembali ke Google Drive-nya, kita refresh. Jika sudah ada 2 file, maka sudah berhasil mengubahnya menjadi Google Doc. Kemudian kita klik baru lagi untuk membuat Google Formulirnya. Tambahkan judul, PPDB SMA 2 Pringsewu 2024-2025. Kemudian untuk bagian yang harus diisi harus sesuai dengan Google dengan file yang sudah kita masukkan tadi, sudah kita upload tadi. Setiap isiannya harus sama. Kita harus mengkopinya semua. Pada jenis kelamin kita bisa menambahkan opsi. Lagi. Lakukan semuanya sampai selesai. Baik, jika sudah sampai mengisi tanggal pendaftaran, pada bagian ini kita tambahkan kolom baru, yaitu pas foto. Kita ketik pas foto dan ubah pilihan jawabannya menjadi upload file. Izinkan hanya jenis file tertentu saja, yaitu gambar dan juga foto. Kemudian jumlah maksimum 1 file dan sebagainya. Untuk ini bisa kita ubah menerimanya sampai 10 GB. Setelah sudah selesai sampai di sini, kita buat halaman baru untuk identitas orang tua. Jadi judul samakan saja dengan yang di atas, PPDB SMA 2 Pringsewu 2024-2025. Kemudian lakukan step yang sama, mengisi sesuai dengan yang ada di Google, maksud saya yang sesuai dengan ada di file
Google Docs. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu nomor HP atau WA orang tua, bisa kita masukkan. Untuk pendidikan terakhir ini kita bisa pilih jawaban singkat saja untuk mempermudah. Selanjutnya kita bisa mengedit temanya dan merubah fontnya. Saya memilih fontnya disamakan Times New Roman semua agar terlihat rapi, dan untuk headernya saya memilih dari template yang sudah disediakan saja. Saya memilih ini, kemudian sisipkan. Setelah itu kita kembali pada file ini. Ya, sudah di-refresh, sudah muncul. Pada folder ini kita buka, kita klik 2 kali, kemudian untuk pas foto kita bagikan untuk publik, agar nantinya pas foto yang dikirimkan oleh si pengisi link bisa terkirim ke dalam emailnya, bisa masuk ke dalam emailnya. Untuk folder yang ini juga sama, bagikan kepada publik. Selesai. Kemudian folder utamanya juga, folder besar yang berisi keseluruhan file dan juga file response, kita ubah juga menjadi publik. Jika sudah selesai, kita kembali lagi ke Google Form-nya, ke jawaban, kemudian link ke spreadsheet. Kita sambungkan formulir ini kepada spreadsheet. Jika sudah, maka akan muncul isian-isian yang sudah tadi kita masukkan pada Google Formulir. Untuk selanjutnya kita klik pada bagian pas foto ini, kemudian kita sisipkan satu kolom di sebelah kanan, maka dia akan muncul kolom baru pada bagian O. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang cukup riskan karena kita harus memasukkan rumus yang akan nantinya membuat bukti formulir pendaftarannya itu terkirim otomatis ke setiap pengisi link. Untuk mencegah terjadinya kegagalan ataupun typo, saya memilih untuk mengetik ulang setiap rumusnya. Saya tambahkan sama dengan formula, kemudian ini pastikan tidak ada yang typo agar berhasil. Kita tutup, kemudian klik sama dengan, kemudian tanda petik, klik foto it, tanda petik lagi. Setelah itu ini, kemudian substitute. Setelah itu kita tekan N, seperti ini. Oh, salah, maaf. Nah, itu dia teman-teman, contoh kesalahan. Kita tidak boleh sampai kurang teliti ya, karena nantinya linknya tidak akan bisa dibuka. Kemudian open, tanda tanya, tanda petik, ini tanda petik, UC tanda tanya, kemudian export sama dengan view tanda dan petik lagi, kemudian tutup kurung 3 kali. Berdasarkan apa yang saya pelajari dari YouTube, bagian ini harus berwarna hijau dan ada tulisan ini, kemudian ini juga ada tulisan seperti ini, dan ini juga hijau. Mari kita coba untuk lihat. Oh, salah. Tidak apa-apa teman-teman, kita coba lagi.
Baik, berhubung kemarin saya sudah membuat dan sudah berhasil, jadi sudah bisa terinput bagian foto nya. Kemudian jika belum sama sekali ada isinya, teman-teman bisa memilih ekstensi, kemudian autocrat, kemudian open. Karena saya sudah mencoba kembali, jadi tulisannya bukan launch lagi tapi open. Tunggu dia loading terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa, karena sudah pernah saya buat, jadi sudah ada tulisannya. Kita lihat apa saja yang harus diisi dan dilakukan. Tahap pertama yaitu mengisi nama jobnya, yaitu PPDB SMA Negeri 2 Pringsewu 2024-2025. Kemudian next, kita akan disuruh memilih file, yaitu file yang sudah kita buat kemarin, yaitu maksudnya yang sudah kita upload ke drive tadi. Karena ini saya buatnya kembali, jadi filenya berbeda, yaitu yang ini. Kemudian next, pada bagian ini akan banyak sekali yang harus kita cocokkan sesuai dengan Google formulirnya. Ada nama calon peserta, itu juga harus sama dengan formulir yang kita punya. Baik, pada bagian ini banyak yang harus kita cocokkan. Yang pertama, nama calon peserta juga harus sesuai dengan yang ada pada Google formulirnya. Kemudian untuk foto ini khusus, jadi bagian standar ini kita ubah menjadi image. Kemudian bagian yang di sebelah kanan kita ubah menjadi photo with, seperti itu. Kemudian kita bisa menyesuaikan ukurannya, yaitu 120 sampai 100. Kemudian untuk yang di bawahnya sama dengan yang nama calon peserta tadi, jadi tidak perlu diubah, tinggal sesuaikan di sebelah kanannya saja. Kemudian next, pada bagian ini saya menuliskan namanya, yaitu bukti pendaftaran PPDB, kemudian menambahkan tag nama calon peserta didik. Pastikan tag yang kita gunakan itu sama juga dengan Google formulir yang sudah kita buat tadi. Kemudian tipenya adalah PDF dan outputnya multiple output mode, itu sudah benar. Kemudian next, pada bagian ini kita akan disuruh untuk memilih destinasi atau folder destinasi yang akan menampung atau menyimpan hasil cetakan dari formulir yang sudah diisi. Selanjutnya, bagian 6 dan 7 itu opsional, dan saya memilih untuk tidak melakukan apapun pada bagian ini, jadi saya skip. Kemudian pada bagian nomor 8 ini, share docs dan send emails, itu kita pilih yes. Kemudian dokumennya sebagai PDF sudah benar. Allow collaborators to reshare sudah benar. Kemudian bagian ini kita isi dengan tag alamat email aktif sesuai dengan Google formulir. Kemudian pada bagian subjek saya pilih ini, sama seperti judul yang di pertama, yang ini juga sama. Kemudian next, kita pilih add remove job triggers, yaitu run from triggers, dan yang bagian bawah kita biarkan saja. Kemudian disimpan dan run job, seperti itu. Kita klik run job agar berhasil untuk diisi. Kemudian kita buka filenya, isi saja. Kita buat perhatiin jauh saja biar lebih mudah untuk mengisinya. Kemudian kita isi. Lakukan pengisian sampai selesai. Saya sudah selesai mengirim formulir, sudah mengirim jawabannya, sudah selesai. Kemudian kita bisa mengecek apakah buktinya masuk ke dalam email kita. Kita tunggu.
sudah masuk, barusan saya isi. Kemudian saya buka. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi fotonya ada dan juga sudah tercetak. Seperti itu. Kemudian kita kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan pada kali ini saya juga ingin meminta maaf karena videonya mungkin ada kesalahan dari pengucapan ataupun dari tutorialnya. Namun yang bisa saya berikan saran adalah saat mengisi rumus, pastikan benar-benar sudah terisi dengan baik, sudah tidak ada yang typo, dan bisa menghasilkan pada kolom itu ada isi fotoidnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.